Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang how to earn Bitcoin atau mendapatkan Bitcoin. Jadi, Bitcoin bisa didapatkan melalui 3 cara utama, yaitu membeli, mencari, dan menambang. Membeli Bitcoin itu berarti kita mendapatkan Bitcoin dengan cara menukarnya dengan uang fiat, seperti rupiah, dolar, atau euro. Melalui layanan tertentu, ini adalah cara paling cepat untuk digunakan. Dan kedua, yaitu mencari Bitcoin bisa melalui berbagai metode, seperti menyelesaikan tugas dari aplikasi Vouchet, ikut kompetisi kripto, menjadi konten kreator yang dibayar dengan Bitcoin, kemudian mendapatkan tips melalui media sosial, seperti Norse dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menambang Bitcoin. Ini adalah proses menghasilkan Bitcoin dengan menggunakan komputer untuk menyelesaikan perhitungan matematika yang kompleks dan memvalidasi transaksi. Jadi sekarang kita akan bahas lebih rinci tentang dua metode utama yang sering digunakan, yaitu membeli dan menambang. Lanjut ke beli Bitcoin. Nah, sekarang kita bahas cara pertama. Dan yang paling mudah, paling umum untuk digunakan mendapatkan Bitcoin, yaitu membeli. Membeli Bitcoin adalah cara tercepat dan paling praktis karena kita bisa langsung menukarkan uang rupiah atau mata uang lain ke Bitcoin melalui platform digital. Ada dua cara utama dalam membeli Bitcoin, yaitu Crypto Exchange dan Bitcoin ATM. Kita bahas Crypto Exchange dulu. Ini adalah platform online tempat kita bisa membeli, menjual, dan menukar cryptocurrency. Beberapa contoh yang paling populer adalah Binance, Indodax, Toko Kripto, Pintu, dan lain-lain. Nah, untuk menggunakan exchange, kita perlu registrasi dan verifikasi KYC atau Know Your Customer. Kemudian melakukan deposit rupiah atau stablecoin. Kemudian lalu tinggal pilih pair apa yang digunakan, misalnya BTC IDR atau BTC USDT dan lain-lain. Kemudian lakukan pembelian. Nah, exchange juga menyediakan fitur seperti chart harga, order book, spot trading, bahkan staking dan earn. Jadi bukan cuma tempat beli, tapi juga bisa jadi tempat belajar dan mengelola kripto. Bitcoin ATM. Nah, ini seperti ATM biasa, tapi digunakan untuk transaksi Bitcoin. Di beberapa negara, Bitcoin ATM sudah banyak tersedia di tempat umum. Dengan Bitcoin ATM, kita bisa langsung membeli Bitcoin dengan uang tunai atau kartu debit. Biasanya kita hanya perlu pertama memasukkan uang tunai, kemudian memindai QR kode dari wallet Bitcoin kita, lalu Bitcoin akan langsung dikirim ke dompet digital kita. Nah, sayangnya di Indonesia Bitcoin ATM belum tersebar luas karena regulasi yang ketat. Nah, tapi di luar negeri ini menjadi solusi cepat bagi yang tidak ingin melalui proses panjang di exchange. Jadi bagi pemula yang ingin cepat punya Bitcoin tanpa ribet, itu beli di exchange adalah langkah yang paling masuk akal sih. Kemudian kita lanjut ke mining Bitcoin. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang lebih teknis, yaitu menambang Bitcoin atau disebut juga Bitcoin mining. Proses mining adalah inti dari jaringan Bitcoin. Mining ini bertujuan untuk memverifikasi transaksi dan menambahkan ke blockchain, sekaligus menghasilkan Bitcoin baru sebagai imbalan. Jadi, untuk bisa mining, kita perlu 3 komponen penting, yaitu mining pool, ASIC miner, dan mining software. Mining pool ini adalah sekelompok penambang yang bekerja sama untuk menyelesaikan blok transaksi lebih cepat dan membagi hasilnya sesuai kontribusi masing-masing. Mengapa ini penting? Karena saat ini menambang secara individu itu sangat sulit. Jaringan Bitcoin itu sudah sangat kompetitif dan hanya yang punya daya komputasi besar yang bisa menemukan blok baru. Dengan bergabung di mining pool seperti Unpool, F2 pool, atau Slush pool dan lain-lain, kita punya peluang lebih besar untuk mendapatkan imbalan meskipun perangkat kita tidak sekuat penambang besar. Kemudian
bagian ASIC miner. Untuk melakukan mining, kita tidak bisa pakai komputer biasa. Kita perlu alat khusus bernama ASIC miner atau Application Specific Integrated Circuit. Nah, ASIC ini dirancang khusus hanya untuk satu tugas, yaitu menambah algoritma SHA-256 yang digunakan oleh Bitcoin. Contoh, perangkat ASIC yang terkenal adalah Unminer S19 Pro. Nah, kemudian ASIC punya keunggulan dalam hal kecepatan dan efisiensi energi dibanding GPU atau CPU. Tapi harganya cukup mahal dan konsumsi listriknya tinggi. Jadi kita juga harus mempertimbangkan biaya operasional. Kemudian kita lanjut di mining software. Terakhir, kita perlu software mining yang akan menghubungkan ASIC miner kita ke jaringan Bitcoin dan mining pool. Beberapa software populer antara lain CG Miner, BFG Miner, Easy Miner, dan lain-lain. Nah, mining software ini akan menjalankan proses hash, memantau suhu perangkat, kecepatan kipas, kemudian mengirimkan hasil ke pool secara otomatis. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan faktor-faktor seperti biaya listrik, pendinginan ruangan, lokasi penambangan, ROI atau return on investment. Nah, jadi mining itu bisa menjadi cara aktif untuk mendapatkan Bitcoin, tapi memerlukan peralatan, modal, dan pengetahuan teknis yang cukup. Untuk pemula, membeli Bitcoin jauh lebih sederhana, tapi bagi yang ingin mendalami, mining bisa jadi peluang jangka panjang. Baik, cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.